Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Amalina dari kelas B Rekayasa Nilai tahun ajaran 2019-2020. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review saya terhadap dokumen Value Engineering kasus nomor 9, True Delta Facility dari Sungai Sacramento, California, Amerika Serikat. Kemudian, review ini saya bagi menjadi 3 klaster, yaitu ringkasan eksekutif, deskripsi proyek, dan value engineering-nya. Ringkasan eksekutif meliputi ruang lingkup value engineering, yang mana tujuan penelitian value engineering ini adalah untuk menentukan kelayakan teknis dari rencana yang diusulkan, termasuk di dalamnya dampak perikanan. Dampak perikanan masuk ke dalam aspek lingkungan, yang mana harus kita pertimbangkan secara matang, baik untuk masa perencanaan, konstruksi, maupun pemeliharaan. Kemudian untuk rekomendasi garis arah yang lebih baik. Ini merujuk kepada alternatif-alternatif nanti yang akan dihasilkan, yang nantinya masuk ke dalam analisis akan diterapkan pada masa konstruksi atau tidak. Tidak hanya pada masa konstruksi, namun juga masa desain dan pemeliharaan. Kemudian rekomendasi-rekomendasi tadi harus diberi kriteria yang relevan, baik untuk masa desain dan konstruksi maupun kriteria yang relevan untuk masa operasi. Secara umum, proyek ini memvalidasi konsep kanal baru yang akan mengirimkan 4.000 feet kubik per second dari Sungai Hood, California ke Delta Tengah. Kemudian ini rincian dari tim value engineering-nya yang dipimpin oleh 1 orang dan beberapa anggota, dan dengan 2 staff support. Value method-nya yaitu meningkatkan nilai dengan mengidentifikasikan cara paling efisien. Tim nilai mengidentifikasi fungsi-fungsi proyek yang penting dan cara-cara alternatif untuk mencapai fungsi-fungsi tersebut. Kemudian memilih alternatif terbaik untuk berkembang menjadi solusi yang dapat diterapkan untuk peningkatan nilai. Kemudian ini fungsi yang akan dianalisis sebagai fungsi dasar meningkatkan kualitas air dan melindungi ekosistem dan habitat ikan. Kemudian fungsi sekundernya yaitu mengurangi salinitas, mengurangi predasi, menghindari keterlambatan migrasi dari ikan, dan mencegah cedera. Kemudian masuk ke klaster kedua, yaitu deskripsi proyek. Deskripsi proyek memuat beberapa dari konsep awal dari proyek tersebut. Proyek True Delta Facility menghubungkan dan mengalihkan 4.000 feet kubik per second air dari Sungai Sacramento dan melepaskannya di South Fork of Mokelumne River di California dekat Beavers Bluff. Proyek ini merupakan bagian dari alternatif peningkatan kualitas air di dokumen Calf Road tahun 2000. Calf Road adalah dokumen Record of Decision dari lembaga kerjasama antara pemerintah pusat dengan pemerintah negara bagian, yang di sini adalah pemerintah negara bagian California. Kemudian masalah yang akan dibahas dalam studi prakelayakan ini meliputi identifikasi lokasi pengalihan, akan dialihkan kemana saja, pemilihan perataan kanal, kemudian persiapan inventaris fasilitas yang diperlukan, seperti struktur intake dan outlet, kasa ikan, dan yang lainnya. Kemudian perkiraan biaya awal. Kemudian komponen utama True Delta Facility umumnya, komponen utama adalah fasilitas intake, trash rack, yaitu saringan sampah, kasa ikan, saluran bypass ikan, pabrik pemompaan lowhead, dan pintu air. Kemudian komponen kedua yaitu struktur outlet, perangkat disipasi energi, kemudian jembatan yang mengakomodir beberapa jalan, yang dapat dilihat pada layar. Kemudian komponen keempat yaitu kanal dengan panjang saluran kurang lebih 12 mil, kemudian siphon, kemudian delta slough enlargement.
Berikut ini adalah geometri kanal utamanya. Kanal akan berbentuk trapesium dengan kemiringan longitudinal 0,001 dengan lebar kurang lebih 110 feet. Bentuk ini akan diterapkan di sepanjang kanal kecuali di jembatan dan sifon. Kemudian untuk menghindari erosi tanggul dan kanal, kecepatan maksimum izin air dibatasi hingga 2,5 feet per second saja. Tanggul kedua sisi kanal memiliki jalan akses selebar 16 feet dengan bahu 3 feet, sehingga lebar atas tanggul menjadi 22 feet. Ini adalah gambar penampang dari kanal ya, maksimum fill section-nya dan maksimum cut section-nya. Kemudian ini adalah struktur lain yang perlu dipertimbangkan, yaitu antara lain jalan raya 160, jembatan Lambert, jembatan RR Pasifik Selatan, sifon penguras batu danau, jembatan Kota Kembar, sifon Loslav, sifon Mokelumne, jembatan Lover, jembatan Jalan Walnut Grove, dan struktur outlet. Perkiraan masing-masing lokasi dari struktur terlihat di layar dan pada kolom keterangan itu menjelaskan jumlah lajur yang ada pada masing-masing struktur. Kemudian ini adalah biaya proyek. Biaya proyek tidak termasuk biaya untuk pelestarian sumber daya budaya, yaitu mitigasi dan pemulihan, kemudian perkiraan relokasi, tanah dan hak, desain teknik, pengawasan dan administrasi, dan biaya tidak langsung proyek seperti staf proyek, fasilitas tempat kerja, utilitas dan peralatan. Kemudian masuk ke klaster ketiga. Klaster ketiga yaitu value engineering. Saya bagi menjadi 3 subklaster lagi, yaitu pre-workshop, workshop, dan pasca workshop. Kemudian pre-workshop memberikan panduan kepada DWR tentang konten presentasi untuk pengantar proyek, mengkoordinasikan logistik dan mengkomunikasikan kepada berbagai peserta tentang informasi yang sudah dikumpulkan, informasi berupa latar belakang yang diperlukan tentang proyek, penjadwalan peserta, dan tugas penugasan untuk memastikan tim siap untuk lokakarya value engineering proyek ini. Workshop value engineering dibagi menjadi 6 fase. Yang pertama yaitu fase informasi. Fase informasi yang diperlukan tertera pada layar, yaitu antara lain lokasi pengalihan HUD, deskripsi kanal peripheral, kemudian record of decision yang diberikan membutuhkan pengalihan dari mana, kemana, dan di mana, juga mengamanatkan pengalihan maksimum 4.000 feet kubik per second. Kemudian, Biro Reklamasi Amerika Serikat sedang dalam tahap perencanaan untuk rencana renovasi atau operasi ulang untuk Delta Cross Channel. Kemudian fase analisis fungsi. Fungsi utama proyek adalah untuk memenuhi catatan keputusan yang diturunkan oleh KAUFD. Ini dicapai dengan meningkatkan kualitas air dan melindungi ikan. Kualitas air harus ditingkatkan dengan mengurangi salinitas, mengurangi intrusi air asin ke delta dengan meningkatkan aliran keluar air bersih di Sungai San Joaquin. Nantinya ini untuk meningkatkan aliran air tawar ke delta, sehingga kita harus mengalirkan 4.000 feet kubik per second dari Sungai Sacramento. Kemudian fase kreatif. Proses ini menghasilkan ide menggunakan teknik kreativitas. Ide-ide ini kemudian disaring dalam tahap evaluasi lokakarya, value engineering through Delta Facility. Evaluasi gagasan tidak diizinkan selama fase kreatif, karena pada garis besarnya fase kreatif adalah untuk mengembangkan, belum masuk fase evaluasi. Upaya tim diarahkan pada sejumlah besar ide. Kemudian baru setelah ide-ide dikembangkan, masuk ke fase evaluasi. Fase evaluasi, tim memilih ide untuk pengembangan lebih lanjut. Kriteria evaluasinya ada 3, yaitu nilai yang melekat, manfaat, dan kesesuaian teknis ide tersebut.
besarnya ekspektasi penghematan biaya potensial, baik modal dan siklus hidup. Kemudian yang ketiga adalah potensi penerimaan DWR terhadap gagasan. Kemudian fase pengembangan. Setiap ide diperluas menjadi alternatif yang bisa diterapkan untuk konsep proyek aslinya. Yaitu kegiatan yang dilakukan yaitu menyiapkan deskripsi alternatif nilai, mengevaluasi keuntungan dan kerugian, kemudian membuat perbandingan biaya dari alternatif-alternatif yang sudah diusulkan. Kemudian masuk ke subcluster ketiga yaitu post-workshop. Kegiatan yang dilakukan pada post-workshop yaitu menyiapkan laporan studi nilai dan berkoordinasi dengan DWR untuk membantu mereka membuat keputusan mengenai penerimaan alternatif nilai. Berikut ini adalah diagram fast dari proyek True Delta Facility. Kemudian divisi aliran alternatif dibagi menjadi 3 divisi, yaitu convert flow, deferred flow, dan general. Berikut ini adalah ringkasan dari alternatif nilai yang sudah dikemukakan pada slide. Alternatif nilai yang pertama terdiri dari 5 convert flow yang deskripsinya tertera pada layar. Kemudian biaya modal. Biaya modal adalah biaya yang diperkirakan akan dihabiskan ketika alternatif tersebut diterapkan pada proyek aslinya. Kemudian ini adalah slide alternatif nilai yang kedua, terdiri dari convert flow dan deferred flow-nya. Deskripsinya masing-masing tertera pada layar. Biaya modal sama, biaya yang diperkirakan akan dihabiskan ketika diterapkan pada proyek aslinya. Kemudian untuk deferred flow dikembangkan tanpa biaya. Alternatif-alternatif tadi belum tentu dapat diterapkan pada proyek. Oleh karena itu, DWR telah meninjau berbagai alternatif dan memutuskan untuk mengevaluasi lebih lanjut alternatif CF4, CF10 dengan A, B, dan C, CF15, CF19, dan CF38. Hasil pemodelan ini akan dianalisis dalam studi prakelayakan. Tujuan akhirnya adalah untuk mengurangi jumlah alternatif yang akan dievaluasi lebih rinci dalam studi kelayakan penuh untuk fasilitas yang melalui Delta. Kesimpulannya, ada beberapa lokasi lain di mana air Sungai Sacramento dapat dialihkan yang secara substansial akan mengurangi biaya. Pengalihan lebih banyak air di Delta Cross Channel memiliki dampak yang sama pada pengurangan salinitas dengan biaya yang jauh berkurang. Fish screen di sungai memiliki beberapa keuntungan untuk ikan, namun biayanya sangat tinggi. Oleh karena itu, direkomendasikan fish screen dengan berbentuk V di dalam kanal. Jika ada kanal baru, maka perlu disediakan penghalang ikan untuk mencegah atau mengurangi migrasi hulu. Sekian presentasi hasil review saya terhadap dokumen Value Engineering kasus nomor 9 True Delta Facility. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.